Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran masyarakat dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tia Ayu Puji Lestari dengan nomor NIM 222111227 dari kelas 4F Hukum Ekonomi Syariah. Yang pertama itu ada peran masyarakat dalam pengembangan industri keuangan syariah. Yang pertama ada Baitul Mal wa Tamli atau BMT. Pendiri BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang berbadan hukum koperasi, merupakan salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat yang berada pada mayoritas umat Islam. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam seperti usaha perbankan, yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota atau nasabah, serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Yang kedua itu ada koperasi syariah. Koperasi syariah mempunyai peran yang dapat dijadikan suatu solusi dari roda perekonomian masyarakat. Jika suatu koperasi dilakukan dengan cara yang tepat, maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil. Peran koperasi syariah memberikan dorongan yang positif kepada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga koperasi syariah memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua ada peran masyarakat dalam jizwah. Ziswaf atau Yakat, Infak, Sodako, dan Wakaf merupakan bagian dari amalan muamalah. Artinya, pelaksanaan jiswaf adalah antar sesama manusia atau masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan jiswaf, peran masyarakat sangat diperlukan guna mencapai tujuan dan target jiswaf. Tujuan dari adanya jiswaf yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk pelaksanaan jiswaf antara lain adalah yang pertama mengawasi, yang kedua mengumpulkan dan mendistribusikan, yang ketiga mendidik. Yang ketiga ada peran masyarakat pada sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah, yaitu PEKS berperan penting dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia, membuka peluang ekonomi baru dan mendorong terciptanya masyarakat yang sejahtera dan adil. Namun, mewujudkan visi mulia ini tidak dapat diraih tanpa peran aktif dari seluruh elemen masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pendidikan ekonomi keuangan syariah atau PEKS. Berikut ada beberapa poin pentingnya. Yang pertama itu pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah. Pendidikan ekonomi syariah memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang kedua itu ada meningkatkan literasi keuangan syariah. Literasi ekonomi atau literasi keuangan adalah pemahaman tentang keuangan. Definisi literasi keuangan beragam, misalnya pengetahuan keuangan dan kemampuan untuk mengaplikasikannya. Yang ketiga itu ada pendidikan vokasi. Pengembangan ekonomi Islam, peran lembaga pendidikan vokasi dalam pengembangan ekonomi Islam melalui sektor industri seperti keuangan, syariah, makanan halal, farmasi halal, dan pariwisata halal. Yang terakhir mengenai peran masyarakat bagi pembangunan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Ekonomi Islam adalah pembangunan manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, pembangunan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat, melainkan juga untuk membangun sikap mental atau mental audiens. Pembangunan ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip tauhid dan etika, serta mengacu pada tujuan syariat atau mahosid dal syariah, yaitu memelihara iman, faid, hidup, life, nalar, intelek, dan keturunan posterity dan kekayaan wealth. Peran serta masyarakat dalam pembangunan sudah muncul sejak diberlakukannya UUD 1945 dan secara konstitusional telah memiliki acuan yang jelas
dan merupakan kewajiban bagi siapapun yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Beberapa yang bisa dilakukan agar peran serta masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan antara lain dengan satu, hak masyarakat terhadap sumber daya alam harus diperhatikan. Yang kedua itu perlu adanya peningkatan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat lebih mandiri dan tidak terlalu tergantung pada pihak-pihak lain. Yang ketiga itu ada pengembangan peluang untuk mengambil keputusan yang partisipatif. Yang keempat, ego sektoral harus dihilangkan. Dan yang kelima perlu adanya komitmen yang tinggi dari pengambilan keputusan formal di daerah. Karena tanpa dukungan mustahil kebijakan bisa diterapkan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.